Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yayu Sri Rahayu. Saya adalah seorang guru di SDN Negeri 1 Gerung Utara dan mengajar di kelas 4. SDN Negeri 1 Gerung Utara ini adalah salah satu sekolah yang melaksanakan IKM secara mandiri dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sabariah SPD MPD. Oleh karena itu, saya akan perkenalkan SDN Negeri 1 Gerung Utara. SDN Negeri 1 Gerung Utara merupakan sekolah yang berada di pusat kota Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan Kepala Sekolah Ibu Sabariah SPD MPD. SDN Negeri 1 Gerung Utara menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri sejak tahun 2021. Hingga kini, sudah seluruh kelas menerapkan kurikulum merdeka. Saya, Yayu Sri Rahayu, guru kelas 4 SDN Negeri 1 Gerung Utara. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Melalui pembelajaran ini, saya sebagai seorang guru berupaya untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dalam hal kesiapan belajar, minat, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik, serta menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik tersebut. Dalam perkembangan zaman dan era pendidikan yang semakin beragam dan inklusif, pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu solusi yang efektif dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi semua peserta didik. Dalam kesempatan ini, saya akan menguraikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan melalui alur situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pada kali ini, saya akan membahas secara mendalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks nyata di dalam kelas. Pada awal tahun ajaran baru, saya sebagai seorang guru dihadapkan pada situasi di mana kelas saya sangat beragam dan dalam berbagai kemampuan akademik, latar belakang sosial, dan minat. Di antara ke-27 peserta didik yang ada di dalam kelas saya, ada beberapa peserta didik yang sangat cepat memahami materi, akan tetapi ada juga yang memerlukan waktu yang lebih banyak dan membutuhkan bantuan tambahan. Selain itu, ada beberapa peserta didik yang memiliki ketertarikan lebih pada aspek praktis pelajaran, sementara yang lain lebih senang mendalami teori. Saya menyadari bahwa cara pembelajaran tradisional yang seragam untuk semua peserta didik mungkin tidak akan efektif. Peserta didik yang cepat belajar bisa merasa bosan dan kehilangan motivasi. Sedangkan peserta didik lain memerlukan bantuan tambahan biasa merasa tertinggal. Saya sebagai seorang guru juga menyadari bahwa peserta didik yang memiliki gaya belajar yang visual mungkin akan kesulitan jika materinya hanya disajikan secara verbal. Di sisi lain, peserta didik yang cenderung kinestetik akan sangat mudah memahami materi jika melibatkan aktivitas fisik. Berbagai perbedaan tersebut menciptakan kebutuhan akan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif, yang memungkinkan setiap peserta didik belajar sesuai dengan gaya dan ritme mereka masing-masing. Saya melakukan analisis terhadap situasi di dalam kelas saya untuk menghadapi tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan-tantangan ini meliputi beberapa hal yang perlu terlebih dahulu kita ketahui. Sebelum Dalam upaya menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saya berdiskusi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga berdialog dengan kepala sekolah agar mendapatkan masukan atau umpan balik terhadap perubahan yang dilakukan.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, saya merancang beberapa langkah strategis yang diharapkan dapat memfasilitasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di kelas saya. Saya menamakannya ASIK. Berikut adalah aksi yang akan saya lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut. ASIK ini adalah singkatan dari aktif, seru, interaktif, dan kreatif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memberikan tes singkat di awal pembelajaran untuk menilai pemahaman peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. Dari hasil tes ini, saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Setelah memperoleh informasi tentang karakteristik peserta didik, saya mulai menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar yang bervariasi. Diferensiasi ini dilakukan dalam 3 aspek utama, yaitu konten, proses, dan produk. Dalam diferensiasi konten, saya menyediakan berbagai cara untuk menyampaikan materi. Misalnya, selain memberikan ceramah atau materi verbal, saya juga menyediakan video pembelajaran untuk peserta didik yang lebih menyukai visual, serta tugas-tugas berbasis proyek untuk peserta didik yang lebih senang belajar secara kinestetik. Dalam hal ini, peserta didik yang lebih cepat memahami materi bisa melanjutkan ke tugas yang lebih menantang, sementara peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan diberikan bimbingan secara lebih intensif melalui kelompok belajar kecil. Saya juga menyisipkan permainan edukatif melalui teknologi yang menggunakan aplikasi Wordwall dan juga EducaPlay untuk menambahkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Saya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih bagaimana mereka ingin belajar. Beberapa peserta didik mungkin lebih suka belajar melalui siklus kelompok atau diskusi kelompok, sementara yang lain lebih suka bekerja secara mandiri. Saya merancang aktivitas yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan preferensi mereka. Saya mengevaluasi keberhasilan dalam mengelola kelas yang heterogen. Dalam proses refleksi, saya menyadari bahwa beberapa peserta didik yang sebelumnya tampak pasif dalam pembelajaran tradisional kini menunjukkan minat dan partisipasi yang lebih besar. Mereka lebih terlibat karena dapat memilih cara belajar mereka yang mereka sukai. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi memerlukan perencanaan yang matang, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan peserta didik, serta fleksibilitas dalam mengelola kelas. Meskipun tantangan dalam implementasi cukup besar, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan partisipasi peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal bagi setiap siswa. Kumaha barudak? Dadah. Demikian video inovatif dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi inspirasi untuk rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih dan salam Jambore GTK 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.